Pergoki pencurian kambing, satu keluarga di Bengkulu tengah dibacok pelaku hingga dilarikan ke RS. Pergoki aksi pencurian kambing, satu keluarga di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selasa dini hari, 10 Juni 2025, jadi korban pembacokan. Warga yang mengetahui kejadian karena mendengar teriakan minta tolong korban langsung ikut mengejar pelaku. Korban pemilik rumah diketahui bernama Ramli Harahap, 56, yang merupakan seorang buruh harian lepas dan kebetulan memiliki ternak kambing di belakang rumahnya. Selain korban Ramli, ketiga anaknya yaitu Muhammad Indra Saputra, 23, Hasita Muniawati, 27, Nia Julia Ulandari, 12, serta menantu Ramli bernama Ahmad Amiruddin, 30, juga ikut menjadi korban pembacokan. Untuk korban Ramli dan anak perempuannya Nia sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka pada bagian tangan, akan tetapi sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Untuk korban Hasita, usai kejadian memang tidak sampai mendapat perawatan karena hanya mendapat sedikit luka gores pada bagian tangan. Luka yang cukup parah dialami oleh Amiruddin dan Indra yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan akan menjalani operasi pada hari ini Selasa, 10 Juni 2025. Untuk korban Amiruddin mendapatkan luka yang cukup dalam pada bagian tangan kirinya, sedangkan Indra mendapat luka dalam pada bagian kaki kanannya. Saat ini anak saya Indra dan menantu saya Amiruddin masih di rumah sakit Bayangkara hari ini kabarnya mau dioperasi. Istri saya yang jaga mereka di sana, ungkap korban Ramli kepada tribunbengkulu.com, Selasa, 10 Juni 2025. Satu pelaku dihajar massa. Satu pelaku berhasil ditangkap, dan dihajar massa hingga babak belur. Warga yang geram juga membakar motor Yamaha Gear warna merah milik pelaku hingga hangus. Pelaku yang sudah babak belur kemudian diikat menggunakan tali oleh warga, lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan satu pelaku lagi yang beraksi mencuri ternak milik korban berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Yang satu berhasil kabur, karena anak saya yang di depan teriak minta tolong, jadi saya tinggalkan dia di belakang saya kejar anak saya, dan saat itulah dia kabur, ujar korban Ramli Harahap. Ada bagian tangan sebelah kiri, dan melihat hal tersebut awalnya itu Ramli yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari korban yang mendapatkan luka bacok sebelumnya itu sebelumnya berada di bagian belakang karena memang ada satu pelaku lainnya yang sedang bersembunyi di kandang kambing, namun karena ada teriakan dari kedua anak dan juga anak menantunya tersebut di bagian depan, kemudian Ramli langsung berlari ke bagian depan mengejar kedua korban tersebut untuk membantu kedua korban, sedangkan untuk yang sempat bersembunyi di kandang kambing berhasil kabur karena lepas dari pengawasan Ramli. Kemudian setelah berlari ke bagian depan, itu Ramli langsung menghampiri kedua anaknya tersebut dan kemudian langsung membantu untuk melakukan penangkapan terhadap pencuri yang berhasil dibekap oleh anak dan juga anak menantunya tersebut. Namun sayangnya pada saat berupaya untuk melakukan bantuan atau memberikan bantuan terhadap kedua anaknya atau anak menantunya tersebut, korban Ramli justru ikut mendapatkan bacok juga pada bagian tangan sebelah dekat dengan jari di Tribuners. Dan melihat kejadian tersebut, kemudian anak korban yang perempuan atas nama Nia, kemudian dibantu dengan anak yang pertama kali menyaksikan itu langsung menghampiri mereka dan kemudian juga sempat mendapatkan luka robek pada bagian tangan akibat terkena sabatan senjata tajam dari pelaku ini. Dan tidak lama berselang kemudian datanglah warga dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan setelah berhasil menangkap pelaku kemudian pelaku sendiri langsung mendapat pengeroyokan dari warga setempat karena mereka yang sudah geram karena sudah beberapa kali terjadi pencurian di lokasi tersebut. Dan pelaku sendiri itu sempat diikat menggunakan tali oleh para warga dan kemudian setelah kejadian itu barulah warga dengan beramai-ramai melakukan pembakaran terhadap motor jenis Yamaha Gear warna merah milik pelaku di lokasi tersebut. Dan setelah kejadian tersebut pelaku sendiri itu sudah diserahkan oleh warga kepada pihak kepolisian, sedangkan para korban itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Makan lewat itu, saya kan belum tidur, posisi itu menjaga anak yang sedang sakit. Terus bunyi kedengaran ada suara kesek gitu kan. Tak lihatlah dari posisi jendela, kelihatan ada orang di kandang kambing itu
Lalu saya membangunkan suami kan, suami membangunkan bapak. Kemudian dia dengar suara berisik-berisik di dalam rumah, terus dia mulai kabur yang itu mereka ngejar dari depan ini langsung dapat yang menjaga di motor. Nah akhirnya di sanalah terjadi itu bentrok itu kan. Dengan siapa itu pertama kali? Dengan suami. Posisinya udah nggak tahu kan, nggak taunya dia itu membawa sajam. Kemudian kami tanpa membawa apa-apa kan, lalu dia itu adik ini mau nerjang dia, ditangkisnya dengan pisau itu, lalu kenalah adik itu tadi terkapar, ya adik itu langsung terkapar. Ayahnya itu suami saya itu masih megang maling itu tadi. Terus akhirnya bentrokan dia untuk melepas itu sama bapak itu sampai ke depan gang. Nah akhirnya suami ini megang tangannya terkena juga. Yang lainnya aku nggak tahu, kalau yang lainnya aku lah terfokus sama suami itu tadi kan. Nah akhirnya banyaklah timbul massa sambil teriak-teriak tolong itu tadi. Kalau yang untuk apa namanya bapak kita sama adik kita ini kapan kenanya itu, Mbak? Kenanya ya tangan sama itunya. Bukan setelah kejadian yang suami Mbak sama adik Mbak itu atau gimana? Ya saling itu nolongin. Saling bantu gitu ya. Kabur dia, yang buka kandang itu berlari duluan kabur. Ternyata yang nunggu motor ini nggak sempat buka itu karena yang ini sudah ngejar dia langsung kan. Posisi mungkin dia serempak larinya kan. Nah, larinya kan kandang di belakang, dia kan lewatnya di samping sini lah. Jadi kan serempak yang itu kabur, nggak sempat lihat ke belakang lagi. Yang ini udah sergap langsung. Masuk kandang dia, Mbak? Iya, mau masuk ke kandang. Mbak, usai kejadian itu warga memang langsung membakar motor pelaku atau gimana, Mbak? Kalau pas itu tuh udah rame, udah maling itu diikat, itu udah rame, nggak tahu lagi masa yang membakar kan itu saya nggak tahu lagi. Babak belur. Karena kan kita nggak tahu masa kan. Tadi malam dibawa kemana? Setahu kita yang pelaku itu. Setahu aku dibawa sama pihak kepolisian, tapi saya nggak tahu bawa kemana. Tadi malam dibawanya. Posisi saya di rumah menjaga anak sedang sakit kan. Keluarga kan berangkat semua. Itu motornya dia parkir di mana, Mbak? Posisi, Mbak? Di jalan ini dekat ini. Di pinggir gang itu. Iya. Enggak, di sini nih, masuk di sini. Oh, di depan rumah kita ini ya. Oke. Anak ambo sedang tidur di kamar. Nah, istrinya membanguni suaminya. Mas bangun, ada orang main kambing. Bangun anak ambo. Udah bangun, dibanguni anak aku. Bapaknya, Pak apa? Bangun ada orang maling kambing. Langsung pakai baju kaos singlet baik, habis itu buka dapur, orang maling itu di dalam, anak ambo langsung sini, orang pula dari sini belago. Ribut tuh pertama dengan anak bapak berarti ya? Yang ribut itu anak aku yang dua-duanya. Tadi datang mamanya, datang anak ambo yang Tino, datang cucu ambo, menantu ambo. Tidak ada orang lain, kami sekeluarga. Udah itu maling-maling kami, orang masih sedang belago. Anak ambo tuh minta tolong, wah, ku bantulah di sini. Enggak ku bantu kelak mati. Lepas ambo dari kandang lari lah ke maling itu. Sampai di sini digebukin lah yang inilah. Satu orang yang dapat artinya, Pak? Pencurinya itu. Dia lah, makanya dia itu pisaunya itu yang ngeri itu. Nah, yang kena sajam ini siapa aja nih, Pak, dari kita keluarga kita? Aku. Siapa Pak nama kita, Pak? Arahap. Nama Pak siapa, Pak? Ramli Arahap. Ramli Arahap. Terus? Nia Julia. Nia Julia itu anak kita ya, Pak? Yo. Anak perempuan. Muhammad Aminuddin. Indra Saputra. Itu anak semua? Iyo. 3 orang itu? 3 anak. Motor dibakar. Kalau itu tidak tahu, arahnya amu sidung sana sibuk sedang bergelut melepasi pisau. Itu tidak tahu kalau masalah motor apa. Aku sangka tidak ada motor, kok bisa kejadian. Tahu-tahu lah dibawa. Namanya orang banyak, masa. Sekarang kondisi anak kita seperti apa, Pak? Di rumah sakit. Di rumah sakit ada berapa orang anak kita di rumah sakit? 2. Ada 2 orang. Siapa atas nama siapa, Pak? Ya mamanya paling. Bukan atas nama siapa yang di rumah sakit? Anaknya tuh Amir 1. Amir,
Amir, Indra. Amir sama Indra ya, Pak, ya? Yang di rumah sakit. Dia Itu di sini. Iya, Nia itu sudah pulang. Itu yang 2 orang dirawat rumah sakit itu kenai di bagian mana, Pak? Di sikonya, Di bagian tangan ya, Pak? tangan sama ininya, Kaki. kaki. Sama itu 2 orang itu, Pak. Eh? Lukanya di tangan sama kaki dua-duanya. Iya. Enggak, satu di tangan, satu di kaki. Oh, 1 di tangan, 1 di kaki. Yang anak kita ya, Pak ya. Siap. Kalau yang cewek itu, Pak? Anak kita yang cewek? Nah, itu Tangan jari-jarinya. sama jarinya. Tangan ini sama jarinya. Pak, pelaku ini memang sering nyukur sini atau memang Nggak tahu, kalau masalah itu nggak tahu kan. Tapi di rumah Bapak sendiri udah beberapa kali ya, Pak ya? Ada aksi pencurian ini. Lalu lah, sering lah 3 kali. Sudah 3 kali. Kali ini baru ketahuan tukang malingnya. Ini baru pertama ketahuan ya. memang kambing yang di ini Pak, disasar Pak. Ya kambing itu lah. Oke, siap. Tapi katanya ditangkap. Katanya nggak ada mana. Memang galak malu. Oh, pakai kayu, Heeh. toko pakai kayu, yang ke dalam situ, di situ belago, jadi sambil kalah gitu. Pulang tapi terlalu parah ya. Dia tahu bunyi itu, bapak itu dari situ nampak keluar lah, dikunci lah di. Bukan nyusul. Kredit belum lunas. Baru DP kok. Tahu. Itu banyak ini yang meninggal enggak? Itu BD. Nah, BD. Keluar BD. Itu BD. Andi. Udah pertama itu BD. Karena yang pertama sekalian itu sih. Andi yang paham. Ya, Bu, kita tolong, Bu. Kami tunggu ya, Bu. Siap-siap. Meti kira. Itu. AKP dah sekarang naik pangkat. Iya. Iya. Kalau waktu di Yang ibunya ini. Pergoki pencurian kambing, satu keluarga di Bengkulu tengah dibacok pelaku hingga dilarikan ke RS. Pergoki aksi pencurian kambing, satu keluarga di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selasa dini hari, 10 Juni 2025, jadi korban pembacokan. Warga yang mengetahui kejadian karena mendengar teriakan minta tolong korban langsung ikut mengejar pelaku. Korban pemilik rumah diketahui bernama Ramli Harahap, 56, yang merupakan seorang buruh harian lepas dan kebetulan memiliki ternak kambing di belakang rumahnya. Selain korban Ramli, ketiga anaknya yaitu Muhammad Indra Saputra, 23, Asita Muniawati, 27, Nia Julia Ulandari, 12, serta menantu Ramli bernama Ahmad Amiruddin, 30, juga ikut menjadi korban pembacokan. Untuk korban Ramli dan anak perempuannya Nia sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka pada bagian tangan, akan tetapi sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Untuk korban Hasita, usai kejadian memang tidak sampai mendapat perawatan karena hanya mendapat sedikit luka gores pada bagian tangan. Luka yang cukup parah dialami oleh Amiruddin dan Indra yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan akan menjalani operasi pada hari ini Selasa, 10 Juni 2025. Untuk korban Amiruddin mendapatkan luka yang cukup dalam pada bagian tangan kirinya, sedangkan Indra mendapat luka dalam pada bagian kaki kanannya. Saat ini anak saya Indra dan menantu saya Amiruddin masih di rumah sakit Bayangkara hari ini kabarnya mau dioperasi. Istri saya yang jaga mereka di sana, ungkap korban Ramli kepada tribunbengkulu.com, Selasa, 10 Juni 2025. Satu pelaku dihajar massa. Satu pelaku berhasil ditangkap, dan dihajar massa hingga babak belur. Warga yang geram juga membakar motor Yamaha Gear warna merah milik pelaku hingga hangus. Pelaku yang sudah babak belur kemudian diikat menggunakan tali oleh warga, lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan satu pelaku lagi yang beraksi mencuri ternak milik korban berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Yang satu berhasil kabur, karena anak saya yang di depan teriak minta tolong, jadi saya tinggalkan dia di belakang saya kejar anak saya, dan saat itulah dia kabur, ujar korban Ramli Harahap.
pada bagian tangan sebelah kiri. Dan melihat hal tersebut, awalnya itu Ramli yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari korban yang mendapatkan luka bacok sebelumnya, itu sebelumnya berada di bagian belakang karena memang ada satu pelaku lainnya yang sedang bersembunyi di kandang kambing. Namun karena ada teriakan dari kedua anak dan juga anak menantunya tersebut di bagian depan, kemudian Ramli langsung berlari ke bagian depan mengejar kedua korban tersebut untuk membantu kedua korban. Sedangkan untuk yang sempat bersembunyi di kandang kambing berhasil kabur karena lepas dari pengawasan Ramli. Kemudian setelah berlari ke bagian depan, itu Ramli langsung menghampiri kedua anaknya tersebut dan kemudian langsung membantu untuk melakukan penangkapan terhadap pencuri yang berhasil dibekap oleh anak dan juga anak menantunya tersebut. Namun sayangnya pada saat berupaya untuk melakukan bantuan atau memberikan bantuan terhadap kedua anaknya atau anak menantunya tersebut, korban Ramli justru ikut mendapatkan bacok juga pada bagian tangan sebelah dekat dengan jari ini, Tribuners. Dan melihat kejadian tersebut, kemudian anak korban yang perempuan atas nama Nia, kemudian dibantu dengan anak yang pertama kali menyaksikan itu langsung menghampiri mereka dan kemudian juga sempat mendapatkan luka robek pada bagian tangan akibat terkena sabatan senjata tajam dari pelaku ini. Dan tidak lama berselang kemudian datanglah warga dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan setelah berhasil menangkap pelaku, kemudian pelaku sendiri langsung mendapat pengeroyokan dari warga setempat karena mereka yang sudah geram karena sudah beberapa kali terjadi pencurian di lokasi tersebut. Dan pelaku sendiri itu sempat diikat menggunakan tali oleh para warga dan kemudian setelah kejadian itu barulah warga dengan beramai-ramai melakukan pembakaran terhadap motor jenis Yamaha Gear warna merah milik pelaku di lokasi tersebut. Dan setelah kejadian tersebut pelaku sendiri itu sudah diserahkan oleh warga kepada pihak polisian, sedangkan para korban itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Lewat itu saya kan belum tidur, posisi itu menjaga anak yang sedang sakit, terus bunyi kedengaran ada suara kesek gitu kan. Tak lihatlah dari posisi jendela, kelihatan ada orang di kandang kambing itu. Lalu saya membangunkan suami kan, suami membangunkan bapak. Kemudian dia dengar suara berisik-berisik di dalam rumah, terus mereka kabur yang itu mereka ngejar dari depan ini langsung dapat yang menjaga di motor. Nah akhirnya di sanalah terjadi itu bentrok itu kan. Dengan siapa itu pertama kali? Dengan suami. Posisinya udah nggak tahu kan, nggak taunya dia itu membawa sajam. Kemudian kami tanpa membawa apa-apa kan, lalu dia itu adik ini mau nerjang dia, ditangkisnya dengan pisau itu, lalu kenalah adik itu tadi terkapar, ya adik itu langsung terkapar. Ayahnya itu suami saya tuh masih megang maling itu tadi, terus akhirnya bentrokan dia untuk melepas itu sama bapak itu sampai ke depan gang. Nah akhirnya suami ini megang tangannya terkena juga. Yang lainnya aku nggak tahu, kalau yang lainnya aku lah terfokus sama suami itu tadi kan. Nah akhirnya banyaklah timbul massa sambil teriak-teriak tolong itu tadi. Kalau yang untuk apa namanya bapak kita sama adik kita ini kapan kenanya itu, Mbak? Kenanya ya tangan sama itunya. Bukan setelah kejadian yang suami Mbak sama adik Mbak itu atau gimana? Ya saling itu nolongin. Saling bantu gitu ya. Kabur dia, yang buka kandang itu berlari duluan kabur. Ternyata yang mau nunggu motor ini nggak sempat buka itu karena yang ini sudah ngejar dia langsung kan. Posisi mungkin dia sempat larinya kan, arahnya kan kandang di belakang, dia kan lewatnya di samping sini lah. Jadi kan serempak yang itu kabur, nggak sempat lihat ke belakang lagi. Yang ini udah sergap langsung. Sempat masuk kandang dia, Mbak? Iya, mau masuk ke kandang. Mbak, usai kejadian itu warga memang langsung membakar motor pelaku atau gimana, Mbak? Kalau pas itu tuh udah rame, udah maling itu diikat, itu udah rame, nggak tahu lagi masa yang membakar kan, itu saya nggak tahu lagi. Babak belur, karena kan kita nggak tahu masa kan. Tadi malam dibawa kemana?
setahu kita yang pelaku itu? Setahu aku dibawa sama pihak kepolisian, tapi saya nggak tahu bawa kemana. Tadi malam dibawanya ya? Posisi saya di rumah jaga anak sedang sakit kan, keluarga kan berangkat semua. Itu motornya dia parkir di mana Mbak posisi Mbak? Di jalan ini dekat ini. Di pinggir gang itu? Iya. Enggak, di sininya masuk di sini. Oh, di depan rumah kita ini ya? Oke. Anak ambo sedang tidur di kamar. Istrinya membanguni suaminya. Membanguni suaminya. Pas mas bangun, ada orang maling kambing. Bangun anak ambo. Udah bangun, dibanguni anak aku. Bapaknya, Pak apa? Bangun ada orang maling kambing. Langsung pakai baju kaos singlet baik. Habis itu buka dapur, orang maling itu di dalam. Anak ambo langsung sini, orang pula dari sini belago. Ribut tuh pertama dengan anak bapak berarti ya? Yang ribut itu anak aku yang dua-duanya. Jadi datang mamanya, datang anak ambo yang Tino, datang cucu ambo, menantu ambo. Tidak ada orang lain, kami sekeluarga. Udah itu maling-maling kami, orang masih sedang belago. Anak ambo tuh minta tolong, udah, wah, aku bantulah di sini. Enggak aku bantu kelak mati. Lepas ambo dari kandang lari lah orang maling itu. Sampai di sini, digebukin lah yang inilah. Satu orang yang dapat artinya Pak? Pencurinya itu? Dia lah, makanya dia itu pisau itu yang ngeri itu. Nah yang kena sajam ini siapa aja nih Pak dari kita keluarga kita? Aku. Siapa Pak nama kita Pak? Arahap. Nama Pak siapa Pak? Ramli Arahap. Ramli Arahap. Terus? Nia Julia. Nia Julia itu anak kita ya Pak? Yo. Anak perempuan. Muhammad Amiruddin. Indra Saputra. Itu anak semua? Iyo. 3 orang itu? 3 anak. Motor dibakar. Kalau itu tidak tahu. Arahnya amu sidung sana sibuk sedang bergelut ngelepasi pisau. Itu tidak tahu kalau ada motor apa. Aku sangka tidak ada motor. Kok bisa kejadian? Tahu-tahu lah dibawa. Namanya orang banyak masa. Sekarang kondisi anak kita seperti apa Pak? Di rumah sakit. Di rumah sakit ada berapa orang anak kita di rumah sakit? 2. Ada 2 orang. Siapa atas nama siapa Pak? Ya mamanya paling. Bukan atas nama siapa yang di rumah sakit? Anaknya tuh Amir satu. Amir. Indra. Indra sama Indra ya Pak, yang di rumah sakit. Itu di sini. Iya, Nia itu sudah pulang. Itu yang 2 orang dirawat rumah sakit itu kena di bagian mana Pak? Isi konyo. Di bagian tangan ya Pak? Tangan sama ininya. Kaki. Sama itu 2 orang itu Pak? Lukanya di tangan sama kaki dua-duanya? Iya. Enggak, satu di tangan, satu di kaki. Oh, satu di tangan, satu di kaki yang anak kita ya Pak ya? Siap. Kalau yang cewek itu Pak? Anak kita yang cewek? Nah, itu jari-jarinya. Tangan sama jarinya. Tangan ini sama jarinya. Pak pelaku ini memang sering muncul sini atau memang Tidak tahu, kalau masalah itu tidak tahu kan. Tapi di rumah Bapak sendiri udah beberapa kali ya Pak ya? Ada aksi pencurian ini? Lah, sering lah 3 kali. Sudah 3 kali. Kali ini baru ketahuan tukang malingnya. Ini baru pertama ketahuan ya. memang kambing yang di ini Pak disasar Pak. Ya kambing lah. Oke, siap. Tapi katanya ditangkap. Katanya memang galak maling. Oh, pakai kayu. Toko pakai kayu. Yang ke dalam situ, di situ belago. Jadi sambil kalap gitu. Pulang tapi terlalu parah ya. Dia tahu bunyi itu bapak itu di situ nampak keluar lah. Dikunci lah di. Bapak nyusul. Oh iya. Kredit belum lunas. Baru DP kok. Tahu. Itu banyak ini yang meninggal enggak? Itu BD. Nah, BD. Keluar BD. Itu BD. Andi. Pertama itu BD. Andi yang paham. Ya, Bu, kita dulu, Bu. Kami tunggu ya, Bu. Metik udah.
Itu. AKP dah sekarang naik pangkat. Iya. Iya. Kalau waktu di Iya. Ini mati tempatnya. Yang ibunya ini. Pergoki pencurian kambing, satu keluarga di Bengkulu tengah dibacok pelaku hingga dilarikan ke RS. Pergoki aksi pencurian kambing, satu keluarga di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu, Selasa dini hari, 10 Juni 2025, jadi korban pembacokan. Warga yang mengetahui kejadian karena mendengar teriakan minta tolong korban langsung ikut mengejar pelaku. Korban pemilik rumah diketahui bernama Ramli Harahap, 56, yang merupakan seorang buruh harian lepas dan kebetulan memiliki ternak kambing di belakang rumahnya. Selain korban Ramli, ketiga anaknya yaitu Muhammad Indra Saputra, 23, Hasita Muniawati, 27, Nia Julia Ulandari, 12, serta menantu Ramli bernama Ahmad Amiruddin, 30, juga ikut menjadi korban pembacokan. Untuk korban Ramli dan anak perempuannya Nia sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka pada bagian tangan, akan tetapi sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Untuk korban Hasita, usai kejadian memang tidak sampai mendapat perawatan karena hanya mendapat sedikit luka gores pada bagian tangan. Luka yang cukup parah dialami oleh Amiruddin dan Indra yang sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan akan menjalani operasi pada hari ini Selasa, 10 Juni 2025. Untuk korban Amiruddin mendapatkan luka yang cukup dalam pada bagian tangan kirinya, sedangkan Indra mendapat luka dalam pada bagian kaki kanannya. Saat ini anak saya Indra dan menantu saya Amiruddin masih di rumah sakit Bayangkara hari ini kabarnya mau dioperasi. Istri saya yang jaga mereka di sana, ungkap korban Ramli kepada tribunbengkulu.com, Selasa, 10 Juni 2025. Satu pelaku dihajar massa. Satu pelaku berhasil ditangkap, dan dihajar massa hingga babak belur. Warga yang geram juga membakar motor Yamaha Gear warna merah milik pelaku hingga hangus. Pelaku yang sudah babak belur kemudian diikat menggunakan tali oleh warga, lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan satu pelaku lagi yang beraksi mencuri ternak milik korban berhasil melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Yang satu berhasil kabur, karena anak saya yang di depan teriak minta tolong, jadi saya tinggalkan dia di belakang saya kejar anak saya, dan saat itulah dia kabur, ujar korban Ramli Harahap. Ada bagian tangan sebelah kiri, dan melihat hal tersebut, awalnya itu Ramli yang merupakan pemilik rumah sekaligus ayah dari korban yang mendapatkan luka bacok sebelumnya, itu sebelumnya berada di bagian belakang karena memang ada satu pelaku lainnya yang sedang bersembunyi di kandang kambing. Namun karena ada teriakan dari kedua anak dan juga anak menantunya tersebut di bagian depan, kemudian Ramli langsung berlari ke bagian depan mengejar kedua korban tersebut untuk membantu kedua korban, sedangkan untuk yang sempat bersembunyi di kandang kambing berhasil kabur karena lepas dari pengawasan Ramli. Kemudian setelah berlari ke bagian depan, itu Ramli langsung menghampiri kedua anaknya tersebut dan kemudian langsung membantu untuk melakukan penangkapan terhadap pencuri yang berhasil dibekap oleh anak dan juga anak menantunya tersebut. Namun sayangnya pada saat berupaya untuk melakukan bantuan atau memberikan bantuan terhadap kedua anaknya atau anak menantunya tersebut, korban Ramli justru ikut mendapatkan bacok juga pada bagian tangan sebelah dekat dengan jari di Tribuners. Dan melihat kejadian tersebut, kemudian anak korban yang perempuan atas nama Nia, kemudian dibantu dengan anak yang pertama kali menyaksikan itu langsung melakukan menghampiri mereka dan kemudian juga sempat mendapatkan luka robek pada bagian tangan akibat terkena sabatan senjata tajam dari pelaku ini. Dan tidak lama berselang kemudian datanglah warga dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, dan setelah berhasil menangkap pelaku kemudian pelaku sendiri langsung mendapat pengeroyokan dari warga setempat karena mereka yang sudah geram karena sudah beberapa kali terjadi pencurian di lokasi tersebut. Dan pelaku sendiri itu sempat diikat menggunakan tali oleh para warga dan kemudian setelah kejadian itu barulah warga dengan beramai-ramai melakukan pembakaran terhadap motor jenis Yamaha Gear warna merah milik pelaku di lokasi tersebut. Dan setelah kejadian tersebut pelaku sendiri itu sudah diserahkan oleh
warga kepada pihak polisian, sedangkan para korban itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan. Makan lewat itu, saya kan belum tidur, posisi itu menjaga anak yang sedang sakit, terus bunyi kedengaran ada suara kesek gitu kan, tak lihatlah dari posisi jendela, kelihatan ada orang di kandang kambing itu. Lalu saya membangunkan suami kan, suami membangunkan bapak, kemudian dia dengar suara berisik-berisik di dalam rumah, terus mereka kabur yang itu mereka ngejar dari depan ini, langsung dapat yang menjaga di motor. Nah akhirnya di sanalah terjadi itu bentrok itu kan. Dengan siapa itu pertama kali? Dengan suami. Posisinya udah nggak tahu kan, nggak taunya dia itu membawa sajam. Kemudian kami tanpa membawa apa-apa kan, lalu dia itu adik ini mau nerjang dia, ditangkisnya dengan pisau itu, lalu kenalah adik itu tadi terkapar, ya adik itu langsung terkapar. Ayahnya itu suami saya itu masih megang maling itu tadi, terus akhirnya bentrokan, dia untuk melepas itu sama bapak itu sampai ke depan gang. Nah akhirnya suami ini megang tangannya terkena juga. Yang lainnya aku nggak tahu, kalau yang lainnya aku lah terfokus sama suami itu tadi kan. Nah akhirnya banyaklah timbul massa sambil teriak-teriak tolong itu tadi. Kalau yang untuk apa namanya bapak kita sama adik kita ini kapan kenanya itu, Mbak? Kenanya ya tangan sama itunya. Bukan setelah kejadian yang suami Mbak sama adik Mbak itu atau gimana? Ya saling itu nolongin. Saling bantu gitu ya. Kabur dia, yang buka kandang itu berlari duluan kabur. Ternyata yang nunggu motor ini nggak sempat buka itu karena yang ini sudah ngejar dia langsung kan. Posisi mungkin dia sempat larinya kan, nah, arahnya kan kandang di belakang, dia kan lewatnya di samping sini lah. Jadi kan serempak yang itu kabur, nggak sempat lihat ke belakang lagi. Yang ini udah sergap. Sempat masuk kandang dia, Mbak? Iya, mau masuk ke kandang. Mbak, usai kejadian itu warga memang langsung membakar motor pelaku atau gimana, Mbak? Kalau pas itu tuh udah rame, udah maling itu diikat, itu udah rame, nggak tahu lagi masa yang membakar kan itu saya nggak tahu lagi. Babak belur, karena kan kita